Hello, boys and girls. Welcome to another episode of Deep Cuts. This is episode 11 with me, Tresha, aka Album Cuts. And our guest today is Atan, Atan the Explorer, the famous Atan the Explorer. You heard him before. Atan definitely been here dari lebih dulu daripada gue. Dia kok gue salah satu buyer, I think buyer utamanya Atan. Gue udah belanja dari Atan dari dulu banyak sampai sekarang. Barangnya selalu bagus-bagus, taste-nya bagus, wawasannya bagus, storytelling-nya bagus. So Atan is definitely one of those guys that I look up to here, yang orang yang gue respect dan gue suka juga. Atan the chef katanya. Dan ya pas banget kebetulan hari ini tamunya Atan. Dan kebetulan juga Atan menang MVP Greatest Hits. So this weekend on Greatest Hits Atan bakal jadi guest juga. So it's a coincidence. Halo semuanya yang baru datang, welcome. Thanks for tuning in. We are waiting for Atan now. Let me put this. Biar okay. Let's go. Halo. Halo Tan. Halo Mresa. Apa Halo kabar? teman-teman. Alhamdulillah puji Tuhan sehat nih. By the way, makasih ya teman-teman yang udah voting MVP kemarin. Thank you. Tapi emang kemarin barang lo tuh bagus-bagus semua sih Tan, solid tiga-tiganya. Wah, enggak lah. Menurut gue kayak yang Daft Punk belum pernah keluar di sini. Yang Grateful Dead juga belum pernah keluar di sini. Satu lagi apa kemarin ya? Smashing Pumpkins. Smashing-nya juga yang Europe version. Jadi kayak menurut gue tiga-tiganya solid sih kemarin. Oke Tan, kita mulai kali ya. Boleh. Orang nih? Udah 40 orang. Kita mulai dari perkenalan aja dan profil singkat Atan, silakan. Halo guys, saya Atan, salah satu orang di balik dari Atan the Explorer. Kita tuh ada berdua sebenarnya, satu lagi ada Aditya Banga, dia yang ngebantuin juga. Ya as a team lah, dia yang ngebantuin, dia yang ada orang di balik Atan ini. Sebenarnya ada dua orang, yaitu Ate dan saya. Cuman sebenarnya itu Atan ini dulu akun pribadi sebenarnya. Awalnya berarti Atan Explorer tuh lo ngepost barang-barang pribadi aja gitu. Jadi gini Atau Om Res, akun Instagram gue itu buat jualan tuh udah hilang 2 kali. Jadi untuk ngulang lagi tuh udah males banget deh, males ngulang nih gitu kan. Gue coba posting karena sebenarnya gue yang kayak dulu lo sering bilang juga, lo itu salah satu seller yang soft selling banget nih sebenarnya gitu. Bahkan ada beberapa yang DM, kalau gue belum mau jual atau gue nggak serak untuk jual itu, ya gue nggak akan balas gitu. Ya kayak lu lah, kayak lu nge-approach gue untuk satu kaos aja tuh kita bisa seminggu. Chatan gitu, bisa seminggu kita chatan gitu untuk gue juga ya santai aja, sabar aja gitu loh. Gitu. Cuman karena udah numpuk nih di sini teman-teman yang taunya udah jualan, ya udahlah, makanya akhirnya postingan pribadi gue udah gue arsip semua. Jadi dagangan doang sekarang. Iya, tadinya emang apa namanya, akun pribadi tadinya emang akun pribadi, bukan buat jualan. Karena akun jualan itu udah hilang 2 kali. Hilang gara-gara apa Tan? Yang pertama tuh di banned, yang kedua tuh yang zaman-zamannya Instagram minta verifikasi email gitu loh. Nah di situ ternyata email
email yang akun jualan itu dulu nggak sinkron nih sama email yang masih aktif gue. Jadi dulu tuh harus dapat verifikasi number gitu dari Instagramnya yang dikirim ke email tersebut. Akhirnya karena email nggak nyala, ya udah nggak bisa dibuka deh. Iya. Tapi ada second account gak sih mas? Nggak ada mas, akunku cuma Atan sama Thrifted Fintech Feed sebenarnya. Thrifted Fintech Feed udah nggak diurus. Kalau untuk second account nggak ada sih. Ini 2 aja. Lo tuh tapi awal menggeluti dunia kaos vintage tuh kapan sih, Tan? Maksudnya, dan kayak apakah langsung kayak niat jualan, apakah emang koleksi-koleksi dulu atau gimana awalnya? Awalnya emang seneng. Terus sekarang aku Medan kan om, Medan. Kita dengan baju bekas itu tuh Medan tuh udah hal yang lumrah banget sebenarnya gitu. Udah hal yang lumrah banget. Cuman aku dari kecil pun diajak ke pasar loa dulu sih sama keluarga loa, iya. gitu-gitu. Di Pajak Melati gitu-gitu. Apalagi aku anak Padang. Oh iya, Pajak Melati, aku kesana juga semua. Deket banget sama Pajak Melati. Sebenarnya itu. Terus yang kedua kepepet sebenarnya. Kepepet masuk sini ini tuh kepepet karena nggak punya bakat untuk kerja, nggak punya skill untuk kerja, maksudnya kayak kerja yang kayak di kantor apa gitu segala macam tuh nggak punya. Jadi akhirnya kayak gimana ya, coba jualan dari kaos yang 70 ribuan sebenarnya dulu, 70, 60, 100 ribu. Ingat banget tuh, tepatnya aku kurang tahu kapan ya, lupa, beberapa tahun yang lalu tuh ada orang Bali second merch coy, itu aku masih jual Metallica ke dia itu 700 ribu. Metallica yang tagnya Metallica itu. Tuh. Terus ya udah, oke, bisa nih gue hidup dari sini gitu. Akhirnya mulai kurasi itu barangnya, mulai kurasi jual apa yang aku suka aja. Kadang-kadang mengikuti market juga ya pastinya, karena kalau terlalu idealis kadang ya ngap juga ya Om Reza, maksudnya kita harus matchun juga kadang. Ya udah akhirnya beli, nyoba jual ternyata wah makin menguatkan, kayak bisa nih gue hidup dari sini nih gitu. Itu sih sebenarnya. Cuman basically pasti karena suka, kenapa jadi kayak band banget gitu ya, karena ada yang bilang kayak kaos band kemaslahatan. Sebenarnya enggak juga, cuman karena interestnya nyangkutnya tuh di situ gitu. Cuman sebenarnya kayak masih ngulik aja sih sebenarnya. Gitu sih, Marisa. Berarti sebenarnya bakat lo tuh di dagang, Tan. Nah, mungkin ya, karena kita orang Sumatera juga kali ya, maksudnya orang Medan, kayak orang terkenal. Medan tuh iya. Dagang. Iya. Ya, kalau kita intermezzo dikit ya Om Res, mungkin satu-satunya mungkin orang Medan lah atau Batak yang hal yang gratis aja bisa dijadiin duit sama dia. Lo tau nggak apa? Apa? Angin bisa dijadiin duit. Lo lihat tambel ban tuh, lo lihat tuh, itu bisa dijadiin duit tuh mereka. Bener. Iya. Sekarang kangen banget sih kaos Murcenyatan. Nah bener nih kata Kak Nolonger, dulu mereka tuh sering banget beli, kayak mereka tuh kadang numpukin Tan mau ya, oke, Tan mau seminggu ketemuan gitu, ntar bawa tumpuk-tumpuk gitu. Terus karena ya kita nggak bisa nyalahin juga ya Om Reza, opportunity-nya gede banget nih gitu. Kayak ngelihat awal-awal dulu mulai kaos vintage, anjing fucking shit nih, duit gue banyak banget gitu. Kayak bisa gini ya gitu. Mulai berani beradaptasi, mulai berani ngambil resiko yang besar, bahkan kayak kaos-kaos yang anjir nggak masuk di akal ya harganya gitu, cuman harus beli gitu, harus beli buat kebutuhan jualan gitu. Iya. Gitu. Mulai dari kalau misalkan apalagi kalau misalkan udah ngelihat potensi gitu, walaupun kayak maksudnya bajunya harganya mahal, tapi kayak kita tahu bisa jauh lebih mahal dari ini, tetap dihajar gitu loh. Makanya ya udah mulailah kayak gitu, pelan-pelan sampai sekarang deh udah. Cuman sekarang lebih ke, kalau untuk bisnisnya ya, untuk jualannya lelang udah. Jadi sebulan tuh misalnya lelang cuma sekali, ya udah sekali aja gue kayak gitu.
jualannya dilelang aja gitu. Paling ada beberapa temen yang kebetulan gue udah ada loyal buyer lah ya, kayak mereka selalu siap untuk beli atau gue nawarin barang ke mereka gitu. Jadi makanya kan kayak jarang ngepost, jarang live yang kayak misalnya jualan, tune in ke sini gitu sih. Itu sih. Sekarang udah lebih. Tapi lo inget gak kan kaos pertama yang bikin lo berarti kaos pertama yang bikin lo ngerasa lo bisa nyari uang dari sini tuh si Metallica itu 700.000 ya kan? Oh enggak. Apa itu paling gede sellingnya gue pada saat itu. Cuman dulu dapet kaos 60.000, terus kayak cepet banget nih jual 150.000. Sebenarnya kayak gitu Om Res. Kayak inget banget nih kayak lelangan dulu, jauh sebelum lelangan, aku jual Jordan AOP gitu 350.000. 300.000 tuh si South Trip tuh dulu sering ngambilin. Cuman modalnya kan kayak modalnya 60.000, 70.000, mentok cepet gitu. Sebenarnya mulai dari situ sih, kayak karena kan aku kalkulasi gitu kan Om, kayak sehari aja nih gue bisa ngeluarin atau gaji 100.000 kali 30 hari, sebenarnya udah dapet nih gue gaji bulanan gitu. UMR udah nunggu. Iya gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Cuman nggak yang vintage, gue vintage banget gitu, enggak sih dulu sebenarnya. Sebenarnya enggak. Gitu. Itu pasti gue ceritanya. Maksudnya kayak apa ya? Walaupun kita punya passion di sini, tapi ya tetap aja kayak ini bisnis gitu loh. Ada sisi bisnisnya kuat gitu loh. Bisnis. Nah untuk ngakalinnya tuh gue cari duit bisnisnya tak, gue beli idealis gue gitu. Kalau duit udah mulai kekumpul, beli buat sendiri ya. Gitu sih. Kalau tapi dari dulu ke sekarang, lo ada nggak kaos yang emang kayak lo walaupun lo jual beli tapi kayak, gue pengen banget yang kayak lo belum pernah nemu dulu, tapi kayak gue pengen banget yang ini dan lo butuh waktu lama untuk mendapetin itu tuh apa? Ini. Oke. Inilah yang ini mungkin cukup waktu yang sangat lama ya untuk dapat dengan harga yang sangat baik gitu loh, maksudnya karena aku bukan orang yang dengan finansial yang bagus banget. Jadi sebenarnya kalau lo punya duit 2.000 sampai 3.000 dolar ya sekarang atau besok pun lo bisa dapat sebenarnya kaosnya gitu. Cuman gue untuk nungguin dengan harga yang gue mau tuh setelah sekian lama. Itu tuh budget tahun berapa sih, Tan? 1990. Itu bahannya bahan apa? Tag-nya tag apa? 100% katun pasti, karena ini debutnya Ride. Salah satu band favoritku. Ini albumnya juga, ini Nowhere nama albumnya. Dan ini tuh kalau kalian lihat profile pictureku tuh juga sama dari si band ini juga, si Ride ini. Tuh, jadi emang suka. Ini sih yang cukup lama ya nungguinnya, dan dapat harganya tuh masih murah banget deh gitu. Ini dan sizingnya bagus banget, bahannya bagus banget. Oke. Tagnya masih lengkap semua. Oke, Tan. Kalau gitu, sekarang kita langsung lihat aja, Tan. Koleksi lo ada apa aja, Tan? yang gini deh, cara ininya paling gampang, yang kalau misalkan lo melarat banget, ini yang paling terakhir dijual, Pan. Oh, ya. Sebenarnya nggak banyak, Om. Ada beberapa yang dicuci juga, cuman seadanya aja lah ya. Seadanya. Yang favorit lo lah. Yang menurutku kayak nggak terlalu mahal, tapi ini nih selera gue nih gitu. Oke, boleh banget. Yang satu pasti ini. Ini pasti. Ini keren sih. Ini pasti.
Right Nowhere, debut 1990. Gue nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya, yang jelas ini keren banget menurut gue. Ini gue belum pernah dengerin Right-an. Kalau mau mulai dengerin Right dari mana? Album ini bagus ya menurut gue. Lagunya nggak terlalu susah didengerin sebenarnya. Lo bisa dengerin Vapor Trail, Kaleidoscope, Seagulls, ya suges-sugesan gitulah. Atau yang lo bisa dari albumnya Going Blank Again, itu ada banyak lagu-lagunya yang nggak terlalu suges juga ada. Gitu. Cuman lagunya sih gampang diterima oleh kuping ya, nggak yang ngebut banget, nggak yang kayak wah hardcore punk gitu-gitu, nggak yang kayak gitu kok. Ntar gue ada di intermezzo deh, gue penasaran. Kayak ini ada dunia kaos band ya kan, ada dunia kaos band. Ada band ini, ada terus kebagi-bagi lagi, ada beberapa genre-genre yang agak kepisah-pisah dikit misalkan gitu. Kalau misalkan kita ngomongin kaos band pada umumnya, kebanyakan mungkin didominasi sama misal kayak rock, grunge, rock grunge kali ya paling mendominasi banget gitu. Yang ada di umum banget gitu, kayak lebih gampang ditemuin di mana-mana gitu. Tapi ada kayak misalkan shoegaze gitu, ada shoegaze nih, ada shoegaze yang ada jalurnya sendiri, niche, lebih niche dikit gitu. Tapi harga bajunya tuh nggak ada yang murah dia. Itu tuh kenapa sih, Tan? Oh gini, sebenarnya band-band ini tuh nggak yang terlalu terkenal banget Om Reza. Dan mereka pun ya underground, main di gigs-gigs kecil, main di acara-acara tertentu. Tapi fansnya ini fanatik banget gitu loh Om. Oke. Fansnya tuh fanatik banget, dan musik-musiknya kan ya mengusung musik-musik tahun 60-an, ada bobo 70-70-annya juga. Ya secara kalau aku bilang ya secara idealis tuh sebenarnya suka-suka mereka aja mau bikin lagu. Gitu, tapi bagus nih gitu. Misalnya kayak noise gitu, kayak Sonic Youth gitu kan, ada lah suges-sugesannya gitu. Jadi kayak fansnya loyal banget ya, walaupun nggak sebanyak band besar, tapi fansnya loyal banget gitu. Iya. Dan dari Inggris juga ya, maksudnya kayak Britpopan. Oh ada suges-sugesan juga gitu kan. Terus ya nggak bisa dipungkirin juga ya Om Res, kayak kaosnya emang keren banget. Artworknya gitu, artworknya lo you name it lah, kayak Right, My Bloody Valentine, terus kayak Sonic Youth. Iya, karena kayak gue nggak tahu ya apa mereka semikirin itu atau gimana, gue nggak ngerti juga. Cuman beberapa kali gue pegang tuh kayak nggak pernah gagal sih mereka bikin kaosnya gitu. Walaupun kayak semua desainnya bagus gitu. Walaupun kayak simple ya, lo lihat aja Om Res, nih tuh. Tulisan Right sama blok biru aja gitu. Blok birunya tuh gambar apa sih sebenarnya, Tan? Wave, laut. Oh, waves, oke. Cover album ya. Ini laut. Tuh lo bayangin aja. Cuman kayak ada magnet aja di kaosnya. Kayak ada magnet aja. Gue nggak bisa jelasin itu apa. Cuman kayak kalian pasti pernah ngerasain kayak, kok lo beli ini sih? Iya menurut gue bagus. Bagusnya dari mana? Tapi lo nggak bisa jelasin. Ya. Karena keren banget ya gitu. Kayak simple. Tulisannya cuma font doang. Belakang gambar laut. Belakangnya Nowhere. Mungkin kaos band yang sebenarnya nggak kaos band banget gitu. Kalau misalnya kalian, lu cuma pakai kaos yang menurut yang menurut lo mahal misalnya gitu, gue bisa counter itu dengan yang tahu kaos ini mahal mungkin cuma di sin aja di sini nih. Cuman kalau misalnya gue pakai nih ke mall, mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin mereka pikir kaos motor kali gitu, Right gitu, Nowhere gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Cuman emang karena suka, makanya ya itu pilihan jauh banget. Kalau melarat banget, aduh kalau bisa cari yang lain dulu deh, baru itu deh. Oke.
Walaupun Emang, sebenarnya banyak yang over gila-gilaan. tapi emang apa ya? Emang bener sih, tapi kata lo emang susah banget sih Tan dijelasin. Kadang kayak ada baju-baju yang kayak, maksudnya dengan semua knowledge yang lo tahu, semua pengalaman yang lo tahu, musik-musik yang lo suka, ada certain art yang kayak narik lo aja gitu loh, yang kayak gue sukanya sama yang ini gitu loh. Kayak disuruh jelasin juga bingung kenapa gue suka sama yang itu, gak tahu pengennya yang ini aja gitu pokoknya gitu loh. Dan not hyping maksudnya kayak ya mungkin bandnya nggak terlalu terkenal juga gitu, nggak banyak dipakai artis-artis juga gitu, karena emang besoknya suka lebih merepresentasikan lo sebagai karena lo aja gitu. Gini Om Reza, menurutku ya fashion, kalau ini kan kita ada di fashion juga ya, pasti namanya di dunia fashion. Apa yang lu pakai itu bisa menjadi identitas lu, dan lu nggak perlu ngomong untuk mempresentasikan gimana karakter lu ke orang. Tapi dengan lu memakai apa, lu menggunakan apa, orang bisa tahu. Oh, identitas lu itu kayak gini gitu. Melengkapi identitas kita gitu. Iya, dan kenapa kalau misalnya gue suka kaos band, banyak dari abang-abangan, banyak dari teman-teman yang jauh lebih tua yang mendahuluin kita lah. Dulu kan kaos band itu bisa menjadi identitas, dan lu bisa kenalan sama orang lain tuh gara-gara kaos itu gitu. Dan gue udah merasakan itu, baru banget malam Halloween gue masuk ke salah satu bar sama Ate dan teman-teman yang lain. Kita semua pakai kaos band, semuanya kita pakai kaos band, gue pakai kaos band, dan ternyata di note-nya itu mereka bilang anak band. Jadi table-nya itu dinamain anak band. Setelah itu kafe, itu bar tutup, akhirnya kita bisa ngobrol sama krunya, sama manajernya, bahkan kita jadi nggak bayar minuman. Gara-gara akhirnya ngobrol kayak, kaos band lu keren ya Kak gitu. Oh iya, lu dengerin juga. Terus manajernya juga nimbrung apa, akhirnya kayak, oh udah ngebir lagi. Yang itu tadi ya bar tutup jam 12, kita akhirnya bubar dari situ jam 3 pagi. Gara-gara pakai baju yang tepat. Gara-gara lu pakai baju apa, terus akhirnya jadi ngobrolin. Oh gue juga punya, gue suka band ini gitu. Itu sih sebenarnya kayak. Baju itu yang lo sayang lagi apa lagi Tan? Oke, ini tadi satu, terus yang kedua pasti sebenarnya banyak banget kaos ini, tapi gue punya dua. Nah ini. Oke. Ini baju emang klasik banget sih. Ya, ini. Ini di tag apa Tan? Bright green. Bright green, oke. Gue nggak tau, gue suka kaos-kaos Eropa, mereka. Gue lebih suka rilisan Eropa ya, karena kerahnya tebel. Bahannya jatuh, gitu. Dan agak sedikit boxy dikit gitu. Iya, karena gue kan pendek ya, jadi kalau misalnya gue pakai yang FOTL, itu tuh kepanjangan kadang. FOTL panjang sih. Iya, jadi kalau kaos Eropa tuh kadang kayak cuma 73, 60 gitu, 74, 60 gitu. Mereka lebih ke lebarnya. Ini sih, ini salah satu album yang gue suka juga selain Giz ya, di Smashing Pumpkins ya, Siamese Dreams. Kan gue penasaran deh sama baju Siamese Dream sama baju Melancholy. Itu kan mereka turnya tur panjang tuh kan, turnya. Maksudnya itu saat mereka, maksudnya pas mereka Siamese Dream naik, terus pas Melancholy boom makin naik ya, makin besar banget gitu. Terus mereka ngelakuin tur besar banget kan. Nah terus di merch-nya pun ada macem-macem kan, dia ada yang Eropa, ada yang tur-turnya Amerika, ada yang ada Australia, New Zealand juga gitu. Pemirsa boleh sambil merokok? Silakan. Tapi orang anak-anak vintage juga kadang ada yang udah bisa ngebedain yang mana yang lebih mahal, yang mana yang lebih murah, tergantung sama tour dates belakangnya. Kayak misalkan gue suka sama yang Smashing Pumpkins, yang Siamese Dreams, yang 5 kolom belakangnya gitu. Itu kenapa sih?
Kenapa yang mana lebih mahal, yang mana lebih mahal? Kalau menurutku ya, ini beda-beda ya ininya gitu. Kalau menurutku sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Kalau menurutku sama aja. Mungkin kalau misalnya tour date-nya yang by Giant gitu misalnya, dia world tour gitu lebih lengkap turnya. Kalau misalnya yang Europe atau kayak Tech Break Green tadi ya dia cuma di Europe aja gitu, turnya nggak ada di US gitu. Jadi cuma di Munchen, cuma di Paris gitu-gitu, cuma di Leeds, Liverpool gitu-gitu, London. Cuman secara value kalau aku pribadi sebenarnya sama aja selama artworknya itu nggak jauh beda gitu. Bener sih. Ini kalau menurutku pribadi ya gitu. Jadi dan begitu juga dengan tag brokum nggak brokum sebenarnya sama aja karena gue nggak tahu juga ya, cuman beberapa orang yang gue tanya ya rilisannya tuh nggak jauh beda. Kayak brokum ngerilis tahun gitu, tahun depan paling beda setahun baru dirilis sama Bright Green gitu atau pada saat turnya, cuman sebenarnya nggak jauh-jauh. Dan sama aja. Tergantung si bandnya lagi di mana juga kali ya. Iya, dan sama aja sebenarnya untuk secara value. Kalau susah atau nggak susahnya ya, gua nggak tahu juga sih dah bedainnya dari gimana ya. Cuman menurutku sama aja. Kecuali kalau misalnya yang Eropa es krimnya dia megang ada 2 gitu kan, kalau misalnya kayak gini. Nah misalnya dia megang es krimnya ada 2 kalau di US, kalau di Eropa dia cuma 1, mungkin bisa. Cuman overall kan sama aja ya. Yeah. Sama aja overall. Gitu sih. Okay. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu mikirin yang ke situ yang kayak ini bisa lebih mahal, ini bisa lebih mahal. Kalau yang kayak Europe kemarin, kenapa aku bisa bilang lebih mahal secara histori ya? Karena di gigs-nya itu kayak di Belfast itu lagi mosh pit, ada fansnya yang meninggal gitu. Lebih ke situnya sih. Kalau cuman overall emang ya sebenarnya kayak misalkan ini agak out of topic dikit ya. Maksudnya hal-hal kayak sekarang lagi rame-rame NFT gitu. Terus kayak orang baju vintage juga pada kayak NFT gitu. Itu juga sebenarnya kan kayak baju lo gitu loh kan, kayak yang bikin mahal tuh ceritanya sebenarnya. Ceritanya apa sih, historinya. Yang ya maksudnya kadang orang nggak sadar kayak ini semuanya kartun aja, warna-warni sama sablonan gitu loh. Cuma yang bikin mahal history di belakangnya aja sebenarnya. Lanjutnya kan ada baju apa lagi Tan? Itu ya ini udah sering lah kalian lihat ini. Cuman sering banget keluar di sini ya, tapi tetap aku mencintai ini guys karena emang suka dengerin juga lagunya. Dan beberapa ada posternya. Terus one of my favorit juga, dan ini cukup susah nyarinya untuk yang ada bloknya ya. Oh ya. Joy Division. Ini yang ada bloknya. Pernah lihat deh gue. Ya ini yang ada bloknya. Jadi ada kotaknya gitu. Ini 100% katun bumhole. Ini 80s guys. 100% katun bumhole. Single stitch atas bawah. Ini salah satu favoritku juga. Joy Division. Ya Inggris lagi, balik lagi ke Inggris. Ini salah satu single yang dirilis non album, Love Will Tear Us Apart ini, setelah yang ditulis oleh si Ian Curtis-nya, masalah ya rumah tangganya, masalah perjuangannya menghadapi penyakit mental, epilepsi, dan akhirnya pada 1980 dia bunuh diri. Sebulan setelah dia bunuh diri, lagu ini baru dirilis. Oh, jadi ceritanya gitu ya. Love Will Tear Us Apart. Dan artwork aku tahu sih, keren banget. Aku tahu ngikutin, maksudnya aku dengerin, cuma nggak pernah tahu kalau ternyata ini rilisnya setelah dia meninggal. Sebulan setelah dia bunuh diri. Okay. Jadi dan artworknya bagus banget. Dan apa ya?
salah satu mungkin band yang liriknya itu untuk teman-teman yang suka mengapresiasi dark, terus frustasi, cuman dibalut dengan lirik-lirik yang dalam banget sebenarnya, tapi dengan sound yang raw gitu. Ya ini sih salah satunya. Ini Joy Division. Nggak pernah lihat sih gue yang ini. Ya, biasanya itu Joy Division, terus Love Will Tear Us Apart aja. Biasanya nggak ada ngebloknya. Biasanya nggak ada ngebloknya. Ini di belakangnya nggak ada, Tan? Nggak ada. Cakep. Jadi setelah Ian Curtis meninggal, Bernard Sumner, Peter Hook, dan anak-anak yang lain bikinlah New Order. Gitu. Kan tahu kan band New Order? Tahu. Ah ya udah, inilah cikal bakalnya. Iya. Jadi, setelah dia meninggal, teman-temannya yang lain bikin New Order. Gak nyangka juga, mungkin orang juga dulu yang orang yang suka Joy Division gak nyangka kali, maksudnya pas ke New Order lebih kayak ada new wave-nya gitu loh, maksudnya berarti pengaruh Ian Curtis tuh segitu kuatnya juga di Joy Division gitu loh. Kuat. Beberapa wawancara mereka sempat gue nonton di YouTube. Mereka bikin lagu yang upbeat itu sebenarnya untuk menanggulangi teman mereka yang meninggalkan mereka, salah satunya Ian Curtis gitu. Oke. Makanya mereka bikin, karena kan sebelumnya mereka dark banget tuh, raw musiknya, soundnya gitu. Terus mereka bikin yang ya new wave 80-an dance gitulah. Yeah. Elektronik gitu. Even artworknya juga jadi ke warna-warni banget gitu dari kalau hitam putih, krem, hitam putih. Jadi emang mereka bener-bener membedakan apa yang terjadi sebelumnya, karena kan sebelumnya mereka bener-bener anjir dark banget nih gitu. Mereka mungkin ya, gue nggak ada sih statement resminya, cuman kalau gue tebak-tebak mungkin mereka bikin New Order tuh namanya gara-gara itu New Order gitu. Iya. Gara-gara ya udahlah Ian Curtis sudah nggak ada dan kita harus life must go on, tapi harus senang-senang nih atau ceria nih gitu, mungkin. Bisa jadi sih. Selain itu ada baju apa lagi, Tan? Selanjutnya biasa-biasa aja sih, tapi ini Om Reza alah nggak mungkin biasa-biasa aja. Oke. Terus ini ada ini The Sundays, nggak pernah lihat. The Sundays, ini albumnya. Albumnya The Sundays. Ya dream popan. The Sundays. Ini gambar bunga. The Sundays itu juga dia sering banget ngeluarin artwork yang benar-benar cuman blok kotak nonton aja tuh. Gitu. Tuh dari Om Coki nih, abang-abangan skena nih, nonton 24 Hours Party People kalau belum tahu, kalau belum Tan. Itu tentang skena Joy. Tuh. Ini The Sundays, artworknya tentang bunga-bunga. Ini 1990 by Brokum. License-nya The Sundays. Ini tag-nya tag-nya made in USA, XL, single stitch pastinya. Nih, ini nama albumnya kalau nggak salah Reading, Writing, Arithmetic. Keren. Ini ada beberapa versi juga, cuman aku lebih senang yang putihnya. Ini dream pop gitu. Ya, The Where Story Ends, terus Can Be Sure, I Want tuh juga enak lagu-lagunya. Ya, dan ada di album ini. Dia tuh The Sundays kebanyakan artworknya emang buat di baju kotak gitu aja ya. Blok iya, dan gue senang yang baju kotak-kotak itu gue senang. Dan baju kotak-kotak itu gue senang. Gue nggak terlalu senang yang artworknya gimana-gimana. Rata-rata baju yang gue pakai dan kita pernah ketemu berapa kali pun pasti lo lihat baju gue pakai itu kotak-kotak. Gitu-gitu sih. Sama kayak misalnya ini yang gue pakai juga gini doang juga tuh. Yang dia ada belakangnya sih, Tan? Nggak ada. Tapi ini 80s ya? Baju 80s? 89 ya? 89. Soalnya gue ingat kalau misalkan RHCP logonya polos, tapi tulisannya warna-warni itu
era-era Mother's Milk 80s gitu ya. Kenapa suka kaos band? Gue boleh jawab dulu gak sih? Bebas. Sebenarnya nanti aja juga nggak apa-apa sih. Biasa nanti gue bakal terakhir bakal balik cari pertanyaan-pertanyaan yang Oh, bagus. ya udah, nanti kita jawab Jadi, nanti ya. ya, teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan, masukin aja ke sini. Nanti ada waktunya, ntar kita cek pertanyaan-pertanyaan. Gue masih ada beberapa pertanyaan soalnya. Oke, terus ini yang salah satu banyak banget keluar di sini dan gue cukup sudah lama banget megang ini, tapi gue nggak pernah jual karena emang gue suka. Ya ini. Oke. Keren. The Smith, William It Was Really Nothing, Heart Full of Hollow di albumnya ini 80-an. 87 86 gitu. Nino Backhead, ini udah tipis banget guys, sumpah. Tipis banget. Size-nya XL Heinous. Ini udah tipis banget nih kalau kalian bisa lihat tuh. Tapi udah nyaman banget itu pasti. Nyaman banget ini. Tapi kayak dari ngelihat baju-baju lo sejauh ini, lo tuh emang tendensinya Eropa sih, Tan. Iya. Iya, karena bahkan Nirvana gitu-gitu nggak punya. Ya dapat jual. Even Smashing, tapi tetap bajunya dari Eropa. Iya, karena emang gue suka fittingannya. Kalau Europe Tech itu ya beda-beda, cuman bagus banget fittingannya kalau di saya merasa di atas tuh bagus banget. Nih. Oke. Yang next. Ini juga udah banyak banget yang punya, tapi ya gue suka dan gue nggak pernah berniat untuk jual itu. Oh ya, keren banget sih ini. Nih, suka. Dan Heinous juga, ini 80-an juga. Ini tuh poster promonya. Poster promo US promo. Ini tuh ada 3 versi. Ada warna pink, sama ini warna biru kalau nggak salah, satu lagi tulisannya. Pink biru, oke. Ya, putih semua. Terus udah sih, sama sebenarnya masih banyak Om Res, cuman itu cukup lah ya. Aduh. 3 lagi. Bentar gue ambil ya. 3. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan tulis. Nanti setelah beberapa pertanyaan lagi, nanti kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang dari komen, biar Atan jawab. Udah ada sih tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Nanti bakal kita bacain satu-satu. Bajunya putih semua, kelihatan. Oke, ini yang sedapatnya aja lah ya. Ini kaos band yang nggak terlalu kelihatan kaos band. Suka. Ayo tebak ini apa? Ini kan? 9 Inch Nails bukan sih? Bukan ya? Soundgarden. Soundgarden, oh ya. Ini pakai pants FOTL, XL. Ini jarang banget sih. Ini tahun 88. The first Soundgarden t-shirt di print itu ini. Dan ini yang senang grunge, yang senang Soundgarden, keren banget. Nyari banget sih ini. Ini tahun 88. Cakep. Tahun 88. Ini ada Melvin juga ada. Yang Melvin itu lebih keren kalau menurutku. Yang di Melvin, band Melvin, depannya tulisannya Fuck Melvin, belakangnya Louder Than Soundgarden. Belakangnya. Itu juga jarang kelihatan deh tapi bajunya. Cakep.
Dia ada warna lain gak sih, Tan? Tulisannya? Ada. Tulisannya ada warna hitam. Kemarin tuh si Single Stitch, dia ngumpulin gerasan juga, Alice in Chains, set geran-geran gitu. Ini tuh iseng kan, karena gue nggak tahu pasarnya, terus terang sama mereka ini. Gue iseng nanya ke dia, berapa sama Persi? Berapa? Anjing, dia aslinya $850. Wah, ya udah. Dan ini gue dapetnya murah banget. Keren sih. Ini. Terus ini ada Cranberries. Keren. Keren banget. Gak pernah lihat yang ini juga. Ini tag apa? Dan ini Eropa juga. Turnya Eropa. Tagnya Screen Star XL. Cuman udah di-cut. Coba lihat lagi back hitnya kan. Wow. Dan ini long sleeve, guys. Long sleeve lagi, cakep banget. Yes. Ini long sleeve. Oke, ini masih banget. Kenapa? Merch tour berarti ya? Yoi. Jarang lihat sih. Nih, terus. Nah, ini salah satu band-band punk yang gue suka banget. Selain Dead Kennedys, gitu-gitu. Lagi-lagi warna putih, guys. Yang kemarin saya pakai ya. DRI, Dirty Rotten. Ini albumnya. Beneath the Wheel. Ini artworknya keren banget, sumpah. Artworknya parah banget sih, warnanya bagus banget. Dan gue paling suka back hitnya. Nih. Wow, keren banget. Ini tour 1990. Keren banget. Nih. Dia di tag apa, Tan? New Star. Ini single stitch atas bawah juga. Oke. Ini salah satu band yang agak-agak ngebut ya. Aku punya juga Dead Kennedys. Dan ada beberapa kaos lagi. Cuman numpuk-numpukinnya, guys. Ngebongkarinnya. Ada kucing soalnya. Lu baru punya kucing ya? Iya. Itu aja sih. Dan mostly putih sih. Ada juga sih long sleeve yang hitam. Bentar nih. Ada ini. Wih, apa nih? Fugazi. Wow. Long sleeve. Ini long sleeve. Keren banget. Terus ini satu-satunya long sleeve. Nih. It's better to burn out than fade away. Ini tuh ininya Kurt Cobain, guys. Surat yeah. Akhirnya ya. Wow. Gue suka yang ini baju apa, Tan, tapi, Tan? Ini tuh bukan baju band sih, cuman lebih ke surat ininya setelah dia meninggal, terus dibikin ke kaos. Jadi buat vintage, bootleg bikinan orang gitu. Wow. Bagus banget. Wih, bagus banget. Sleeve-nya keren banget sih, sleeve hitnya. Sleeve-nya ini. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau gue koleksi, gue jarang pasti posting. Gitu. Ya, salah satunya Red Hot yang lo ambil. Itu tuh kan gue sampai marah-marah tuh sama Dan Raffi. Gue bilang jangan snapin gitu, karena emang buat gue pakai. Jadinya banyak yang ngontak ya? Iya. Terus kalau yang di luar kaos ya, vintage juga. Karena gue suka culture-nya, gue suka cara mereka bergaya, dan gue mengikuti culture mereka. Gue nggak fokus di kaos sih dalam berpakaian gitu. Jadi gue selalu memadu-madankan dengan flanel. Ini flanel yang sama persis, mereknya sama, warnanya sama, yang dipakai sama Kurt Cobain. Dan ini Pendleton. Cakep. Pendleton tuh Inggris kan ya?
US. Oh, US ya Pendleton. Dan ada banyak, gue Pendleton ada 7 ya kayaknya kalau nggak salah. Flannel gue ada betul Pendleton. Terus kardiganan ya gitu-gitu lah merasa. Kan gitu lo kan udah merasakan banyak baju band deh. Maksudnya dapat ini, dapat itu. Tapi masih banyak nggak sih kan yang lo cari baju band? Wah, banyak banget Om Reza. Banyak Kalau banget. tiga utama yang paling susah didapat tuh? Anjing. Fuck. Joy Division, tapi yang tadi tuh cuman versi yang warna putihnya. Yang itu. Terus My Bloody Valentine, ada beberapa artikel. Terus Dino long sleeve yang kemarin dijual sama T-Jerker. Ya lo lihat ada yang gambar smile, itu tuh sampel apa gitu. Dan itu rare banget tuh. Parah. Oke. Ada long sleeve Dinosaur GR. Itu. Terus Velvet Underground yang full face tapi setengah-setengah muka warna putih. Itu Ride pastinya, yang Vapor Trail. Terus ada banyak Om Reza. Oh ini kan ya, keren banget long sleeve kan. Iya cakep. gitu. Screen Stars hitam ya. Tuh gue baru ngeliat di dia itu. Wah gila, rame banget juga yang komen sih. Iya. Orang pada gila. Dan yang komen orang-orang, ya bisa bilang orang-orang yang emang main band-band juga. Itu sih. Keren banget sih. MBV ya masih di scene itu lah Om, suges-sugesan, alternatifan masih di sini. Itu aja sih yang ISO. Kalau gitu kita move to the questions yang ada di komen dari tadi, coba ya dicek dulu satu-satu. Oke nih, dari yang paling ini dulu nih. Kenapa kaos band warna putih nggak hitam-hitam? Benar. By the way di sana jam berapa Om? Sekarang jam 11 malam. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa baju bandnya kebanyakan putih-putih nggak hitam-hitam? Nggak tahu ya kenapa, cuman putih itu menurutku lebih seksi aja. Karena kan beberapa kaos vintage atau kaos band tuh artworknya kan rame gitu. Artworknya bagus-bagus, terus warna-warnanya bagus. Nah, kayaknya kalau didasarin warna putih tuh lebih nyala aja. Bener sih. Lebih nyala dan lebih kayak ya kaos band tuh nggak harus warna hitam. Kan kaos band terkenal hitam. Ya udah gue pakai yang putih deh gitu. Karena yang putih keren banget dipakai dan lu kelihatan selengean nih tapi rapi. Bener. Gitu. Yeah. Urakan nih kayak gondrong, wah muka gimana segala macam, cuman kaos lu putih rapi bersih gitu. Itu sih. Ada yang nanya, salam sehat, mumpung tentang Eurobreed, pernah ada nggak Om kaos The Cure dengan art poster Robert Smith yang pakai kaos Betty Boop? Wah, belum pernah lihat deh. Atau mungkin karena nggak terlalu ngikutin The Cure juga ya. Bahkan aku cuma punya satu kaos The Cure, cuma punya ini doang. Cuma punya ini The Cure guys. Keren banget belakangnya. Nih belakangnya gini. Keren banget. Kacau. Keren banget. Ini tag apa Tan? Green Star. Cakep.
cuma punya ini The Cure. Biasanya The Cure dapat ya lepasin gitu. Ada pertanyaan nih dari Om Naren. Ini juga salah satu nih favorit juga. Lemonhead. Tapi gue suka artworknya guys. Keren banget artworknya. Lemonhead. Apa tuh Om? Lanjut. Kelihatan nggak di lu pertanyaannya? Enggak, kayak gue. Oh. Pertanyaannya, seberapa sering ke acara di park buat sing along New Wave song katanya? Seberapa sering ke park untuk singelong New lagu Wave song. New Wave. Cir, pandemi kayak gini mau kemana kita Om? Iya, pandemi gini mau kemana coba? Terakhir ya. 2000 berapa ya? Oh, sebelum pandemi malah terakhir. Iya. Kalau dulu lumayan sering. Ini juga udah pre-sale, udah beli tiket pre-sale beberapa acara-acara juga. Acara apa nih, Tan? Ada di Bogor. Apa gitu nama acara itu, ada Sigit, ada KPR, terus ada Danila gitu. Udah beli juga kemarin. 125.000 tiket. Cepet ya bergeraknya di sana, langsung pada bikin acara. Iya, 18 Desember malah masih lama Om Reza. Ini ada pertanyaan lagi dari Seven Vintage. Kenapa kaos band itu value atau marketnya nggak pernah turun? Wah, gimana ya? Balik lagi ke personalnya masing-masing sih. Mungkin kenapa nggak pernah turun karena bukan nggak pernah turun juga ya, mungkin di beberapa kaos aja mungkin yang rising terus, cuman menurutku di beberapa kaos yang lumayan sering ditemukan ya itu gitu-gitu aja sih harganya dari dulu sampai sekarang. Gitu. Mungkin di beberapa kaos yang emang orangnya nggak mau jual, orangnya juga dapatnya susah gitu. Jadi ya suka-suka dia aja ngasih harganya. Kalau untuk naik turunnya kan kita nggak ada yang bisa menjamin ya. Untuk itu gitu. Cuman menurutku nggak di semua kaos kok. Ada juga kok kaos band yang dulu mahal sekarang turun. Untuk ngomongin worldwide-nya ya. Kalau ngomongin lokal ya aku nggak tahu. Tapi lo juga dari sebelum pandemi ngerasain kan, Tan? Maksudnya ada kaos band yang emang dari dulu mahal, sekarang mahal. Ada yang dulu murah, sekarang mahal. Ada yang dulu mahal, sekarang murah. Oh, ada. Jadi kayak sebenarnya nggak ketebak. Untuk di lokal ya. Untuk di lokal, Om. Untuk di lokal. Karena kayak misalnya kayak di kita, teman-teman kita yang ada di ruang lingkup ini sekarang, di ekosistem ini sekarang, kan mungkin dulu, belum tahu nih, ada yang namanya band Ride, atau ada namanya band The Cure, gitu. Jadi, pada saat pertama kesini, ya masih murah, yang beli orangnya masih itu aja, gitu. Sekarang ya naik di sini, gitu. Kalau di luar sih rata-rata stabil ya Om Reza, bukannya naik terus, cuman menurutku stabil. Beda kalau misalnya kalau kita di sini siapa yang pertama kali ngeluarin lah yang bisa mahal banget. Habis itu menurun sedikit-sedikit. Iya, karena tiba-tiba banjir banget gitu, dan ruang lingkup dan ekosistemnya kan masih kecil. Kayak misalnya Siamese Dreams gitu. Dulu kan pertama kali keluar bisa 15, 16 gitu. Kan? Lama-kelamaan ya sekarang mentok 12, 13. Gitu kan. Cuman kalau di luar ya stabil mereka harganya gitu. Iya. Nggak gitu, setinggi di sini pas awal, tapi stabil. Iya. Iya. Kalau itu. Mungkin emang lebih mature juga sih, lebih dewasa sih mungkin orang-orangnya. Ininya marketnya lebih dewasa sih, kayak ya udah emang kayak mungkin kayak
ya karena maksudnya kita juga sering ngomongin, maksudnya banyak yang sering ngomongin tentang kayak hype gitu, apa yang kayak wah ini nih yang sekarang lagi mahal, terus kita berbondong-bondong ke situ gitu, terus kayak oh sekarang ini yang mahal kita berbondong-bondong ke situ, sementara mungkin di luar negeri orang-orangnya karena emang itu juga kultur mereka juga gitu, dan kayak mereka lebih yang kayak oh gue hari ini kepikiran kayak ah gue ternyata suka sama baju Siamese Dream, gue pengen beli gitu, bukan yang kayak oh gara-gara kemarin Siamese Dream di auctionan siapa harganya segini gue pengen beli gitu, enggak, bukan karena berdasarkan itu belinya gitu. Iya, mungkin ya. Cuma kan emang ya gitu kan sering terjadi kalau kita. Dulu tuh kayak susah banget nyari Siamese Dreams. Iya. Iya kan? Iya. Dulu kayak susah banget nyari. Kayak Radiohead gitu, Pablo Honey. Lu dulu susah banget nyarinya kayaknya. Apalagi yang biru dulu. Banjir. Susah Ya. banget. Yang biru emang sedikit lebih mahal sih, rumornya sih gitu. Tapi rumornya ya sekarang udah lumayan banyak kok tersebar di mana-mana juga. Nah itu nggak ngerti deh gimana kok bisa gitu. Makanya ya, mungkin sekarang anak-anak Indonesia juga udah pada pinter sih hunting barangnya. Iya. Ya sekarang kan gampang udah nyari barang, bisa lewat handphone apa segala macam kan. Dan pertanyaan gue udah dicopot padahal nggak tahu kenapa. Udah dihapus padahal, cuma nggak tahu nih kenapa Instagram error kali. Teman-teman kalau dia mau nanya silakan nanya ya, komen biar Atan jawab mumpung ada Atan nih. Karena kemarin pas gue dulu kan sempet story kayak udah lama sih. Gue story kayak kalian mau gue ngundang siapa? Banyak banget yang jawab Atan. Boleh share tips merawat kaosnya Bang? Nah tuh. Nah, merawat kaos gimana? Karena kaosku banyak warna putih sebenarnya gak ribet. Yang ribet tuh kaos hitam kayaknya deh. Cuman ya kalian cuci terus diangin-anginin, dijemurnya kebalik gitu atau disetrikanya kebalik. Kalau aku jarang ku setrika malah. Jarang. Gue juga jarang setrika. Dari gimana sih Tan? Gini, oke, gue yang pertanyaan satu-satu deh. Misalkan kaos putih, oke, mau dicuci, mesin atau nggak mesin? Nggak mesin. Nggak mesin. Air dingin, air hangat? Tergantung kondisi. Kenapa? Kalau misalnya nodanya banyak banget, biasanya pakai air hangat. Kalau nodanya banyak, air hangat. Kalau biasa aja, cuci biasa, rendam air dingin aja. Iya. Oke. Berarti normalnya air dingin, ya kan? Ya, normalnya kebanyakan aku air dingin sih. Terus di air dingin dikasih apa? Kasih Baiklin. Kasih Baiklin? Iya, kalau kaos putih kasih Baiklin. Tapi satu-satu, jangan digabungin, guys. Dicuci satu-satu di ember, satu Baiklin, air dingin. Terus kasih disinfektan ya apa? Disinfektan. Kalian beli rinso cair, cuman yang disinfektan lah itu. Terus habis dari Baiklin, bilas-bilas, kasih itu lagi, rendam, bilas-bilas, baru kasih rinso cair, rendam, bilas-bilas, baru dibilas-bilas, kasih Downy, berapa jam, terus udah jemur, cuman jemurnya dibalik. Jemur dibalik kena matahari apa enggak? Enggak sih, aku enggak terlalu kena. Jadi angin-anginnya. Oke. Nah, sama pasti aku selalu jemur, selalu cuci juga sih pasti. Walaupun aku nggak pakai, pasti aku jemur, aku cuci. Oke, kita ulang sekali lagi. Ember, taruh. Ember. Ini baju normal nih ya, baju putih normal nih, bukan yang kotor nih. Ember, taruh. Ember gua ada 9 biji. Jadi oke, berarti kalau bisa baju vintage dicucinya satu-satu. Oke, jangan digabung-gabung ya kan? Iya, satu ember, kasih air dingin. Kasih air dingin, masukin bajunya satu. Kasih air, terus kasih Baiklin, aduk, baru masukin bajunya. Ya, nah, habis masukin bajunya tuh berapa lama tuh di situ dia? Tergantung kebutuhan. Oke. Kalau misalnya bajunya nggak kuning-kuning apa segala macam ya bentar aja. Yang penting putihnya balik lagi.
Oke, oh oke. Berarti, tapi putihnya Baiklin tuh nggak ngerusak desainnya, Tan? Nah, itulah dia Om Reza. Kaos yang original sama nggak kaos original. Oke. Nah, kalau misalnya kaos yang dulu-dulu tuh Lorendam Baiklin juga gitu-gitu aja sablonannya. Berarti itu Kecuali lo berarti lu ngomongin Lorendam 3 sablonan yang hari. udah nyatu sama kaosnya bukan? Hmm, Kayak Ride nyatu gitu. tuh. Ride itu Oke. berapa udah ada kali ya. Setiap gue nyuci gue rendam Baiklin tuh, lo bayangin gitu-gitu aja juga. Oke. Dan kadang lebih bagus guys, jadi kayak printannya agak hilang-hilang dikit tuh bagus loh. Beneran. Iya. Ya, kayak agak hilang, agak gini-gini. Oke. Bentar deh, bentar. Kayak tadi Nowhere Backhead-nya gitu ya. Nah, tuh. Agak hilang-hilang dikit gitu. Bagus deh agak hilang-hilang dikit. Oke, Baiklin kan, rendam bentar, abis itu disinfektan langsung timpa ke situ. Ya, disinfektan untuk, ya kan corona ya. Kan corona. Jadi supaya teman-teman yang berpelukan ketemu sama aku, kaosnya itu udah steril guys. Kaosnya udah steril. Udah nggak ada kuman. Iya, udah nggak ada kuman. Terus ini apa? Downy. Enggak, rinso cair dulu. Oh, rinso cair dulu. Rinso cair tuh berarti deterjen kan? Ya, deterjen dulu. Deterjen. Bilas. Tapi dibalik ya guys, dibalik loh. Nyucinya dibalik. Dibalik tuh, pokoknya full. Nyuci, jemur, balik. Enggak, kalau di Baiklin jangan lo balik lah. Habis di Baiklin baru lo balik, karena kan udah kuning-kuningnya yang di dalam udah copot semua tuh, udah putih lagi. Kan ada sesat ajaran Atan yang balik. Nggak percaya ntar, kalian nggak percaya dibilang. Ini ya Om Res gini, ini gue ada mau nyuci satu kaos kan. Ada mau nyuci satu kaos Sonic Youth nih guys, Sonic Youth. Ntar nih lagi live deh, gue masukin Baiklin, gue ini ntar beneran. Terus kaos putih only ya guys, kaos putih only. Iya, kaos putih only. Kalau kalian ini kaos hitam ya jadi tie-dye nanti kaosnya. Ini kaos putih only guys. Okay. Iya, kaos putih only. Terus abis dari disinfektan apa sih? Disinfektan. Abis dari situ baru ke bilas, baru ke deterjen. Abis deterjen, bilas, rendam Downy. Ini kalau kalian mau wangi nih kaos kalian, pernah nggak nyokap kalian nyuci tapi wanginya nggak hilang-hilang? Ah, itu tuh jangan diperes guys. Jangan diperes. Jadi abis ini kan Downy rendam nih 2 jam 3 jam, terus pas jemurnya nggak usah diperes, biarin aja berair-air gitu. Wanginya nggak hilang-hilang Om Reza, beneran. Wanginya nggak hilang-hilang. Anya Geraldine tuh langsung jatuh cinta sama kalian guys. Oh, tadi tuh maksud tuh dibilas-bilas tuh diapain? Dibilas, kasih air bersih terus biar hilang semua ini ya. Nggak dikucek kan? Bukan dikucek kan? Enggak. Bilas kayak biasa lah. Oh, angkat manual. Angkat masukin. Oke. Deterjen, abis itu Downy, pelembut Downy kan. Abis itu jemur. Itu makanya aku lebih suka kaos putih juga karena nggak terlalu ribet ya ngerawatnya. Kalau kaos hitam kayaknya agak kotor, nggak kelihatan, tapi resikonya katanya kan lebih banyak, ada dry root gitu-gituan. Ya kan dry rootan gitu. Dan dry root kan nggak tahu datangnya kapan. Iya, benar juga sih. Iya, nggak tahu dry root datangnya kapan. Ada yang kaos sudah tipis banget tapi nggak dry root. Iya gitu. Itu sih kalau bedanya baju hitam gimana nyucinya, Tan? Oh, baju hitam gue biasanya nggak berani yang aneh-aneh, gue normal-normal aja merasa.
Deterjen aja. Deterjen. Mana nih yang kotor-kotornya coba gue sikat pakai sikat gigi, tau nggak? Pakai sikat gigi. Itu buat kaos yang koleksi atau aku simpan lah. Itu biasa gitu. Kalau yang kaos putih jauh lebih gampang lah. Kaos hitam tuh kalau kalian kasih Baiklin ya nggak bisa. Ya nggak bisa deh. Tapi menarik juga Om Reza, kayak pengen bikin sesuatu gitu. Lagi pengen gimana cara ini apa? Ngeluarin Baiklin tapi versi yang warna hitam nih. Untuk kaos warna hitam. Iya kan? Iya biar kayak seenggaknya bukan makin hitam Om Reza. Kalau noda-noda di kaos hitam tuh kan susah dihilangin. Bener. Cuman kalau di kaos putih pasti bisa. Tuh, kata Halim, gue sempet takut dan gak percaya, tapi emang beneran gak masalah Baiklin baju putih. Tuh kan, gak masalah beneran guys. Rendem aja Baiklin, udah rendem. Rendem Baiklin nih, set, kasih air, aduk-aduk. Coba deh ntar gue coba, tapi yang baju yang murah aja ntar gue coba. Gue coba pakai baju yang murah dulu ya, Baiklin. Beneran Om Rez, itu Baiklin tuh gak apa-apa loh. Beneran, kalau di kaos putih tuh gak apa-apa. Jangan kaos hitam ya guys. Kalau kaos hitam gak bisa. Oke, next, apa lagi nih? Jadi baju yang maksudnya dalam proses itu yang gak dibalik itu cuma pas Baiklin. Sisanya dibalik. Jangka panjangnya kalau pakai Baiklin bisa kuning ke baju, kata bapak. Nah, jangan beli Baiklinnya. Baiklinnya beli yang modern, Bang. Baiklinnya yang beli di Indomaret gitu, jangan yang botol Aqua. Iya, jangan di botol Aqua, yang beli modern. Enggak kok, enggak kuning. Enggak kuning, enggak. Enggak kuning. Ini udah pernah kena Baiklin semua nih. Coba lihat merek Baiklin lo apa, Tan? Baiklin? Gue ambil deh. Banyak syarat dan ketentuan. Ini Baiklinnya beli di Indomaretnya yang susah nih, bukan Indomaret yang biasa kayaknya. Kita tunggu nih guys, Baiklin yang dimaksud kayak apa? Baiklin tuh. Iya, Baiklin. Nah, habis dari sini, kalian bilas-bilas, baru kalian, ini pilihan aja sih. Kalau aku pakai disinfektan, biar agak ini. Udah, baru jangan diminum ya guys. Jangan minum. Kayak tesi. Beda. Kayak tesi. Beda. Iya, baru dari sini, baru dari deterjen. Udah. Minggu depan pasti mendadak banyak jual kaos putih vintage gara-gara vintage polisi. Tuh kata Halim pakai Proclean buat Marvel Mega, setengah gak yakin awalnya. Apa ya? Kayaknya lu lihat di postingan gue kan ada Barclay kan? Nggak ada ya? Wah, nggak pernah gue posting lagi tuh Barclay. Kayaknya lu harus bikin video sih, Tan. Kalau aku jualan aja gimana guys? Jualan ini apa? Deterjen gitu. Aku mau bikin deterjen, gimana menurut kalian? Kalau kan jadi duta Baiklin, Tan, jadi duta Baiklin. Enggak, tapi kayaknya iya deh Om Reza, karena kan kaos vintage ini masanya banyak banget, tapi untuk anak-anaknya yang takut cara ngerawatnya apa segala macam, dan mostly anak-anak yang di sini sekarang itu kan gue nggak yakin deh sebelum-sebelumnya mereka nyuci sendiri atau enggak gitu. Nah, temanku kan ada tuh yang cuman dia bergerak di jeans sih, di ini jeans apa, deterjen jeans gitu. Kayak menarik juga ya kalau bikin deterjen buat kaos vintage gitu.
5 in 1. Jadi ada dry clean-nya, ada deterjen disinfektannya, ada pelembut jadi satu langsung. Iya. Menarik dah. Minggu depan. Jangan jual kaos putih, guys. Tapi kaos putih nggak ribet. Oke. Mau ntar gue coba, gue videoin. Beneran, guys. Nggak percaya. Beneran. Asal jangan kaos hitam ya. Asal jangan kaos hitam. Kalau kaos putih pasti nggak apa-apa, Baiklin kan pemutih. Kalau untuk di printannya nggak kok, nggak masalah sama sekali. Ini udah Baiklin. Rata-rata kaos putih gue ke Baiklin sih. Baiklin. Nggak apa-apa tuh. Padahal udah tipis banget. Tapi jangan seharian. Kalau seharian ya iya, besok-besok pas diangkat anjir kaosnya udah polos. Kok polos kaos? Udah lah, itu penyucian. Nggak ada treatment khusus gitu, nggak ada. Oke. Emang di NZ ada Baiklin? Ya ada lah. Maksudnya pemutih aja pasti ada lah. Pemutih pakaian. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sebelum kita akhiri. Kalau ada yang mau nanya silakan, kasih kesempatan terakhir. Iya, paling itu doang yang ini. Tuh, kaos MTV lu keren juga, Om Riz. Bevis ya itu? Bevis ya. Yoi, canggih. Cakep banget, Tan. Suka banget gua. Terus bahannya udah kayak flowy gitu ya? Jatuh banget udah. Keren sih ini tapi. 94 single stitch. 94 single. Wow. Black bag ini nggak ada? Nggak ada. Anjir, tapi keren banget sih itu. Kaos non-band yang disimpan ada nggak, Tan? Kaos band yang disimpan. Kaos band, non-band yang kayaknya nggak ada deh, Om Aryo. Nggak ada deh, kayak kaos non-band yang disimpan tuh nggak ada. Ada, cuman nggak disimpan. Paling buat jual. Ntar juga dijual ya? Iya, pilih movie apa band untuk kedepannya. Balik lagi ke diri sendiri, Bang. Kalau itu, Kak, balik lagi ke diri sendiri. Senangnya di mana? Kalau aku sih band ya. Mas Atan, Mas Reza prefer kaos simple atau AOP? Alasannya? Siapa duluan nih gua? Silakan. Kaos simple. Kan dari tadi lihat. Karena AOP, kalau untuk aku sendiri, aku nggak pede untuk makainya. Dan kan aku hitam ya guys, aku tuh kulitku hitam banget. Jadi kalau pakai kaos AOP, buset rame banget, gila nanti. Gitu. Jadi aku juga nggak punya sih kaos AOP malah. Maksudnya kalau baju pribadi ya nggak ada yang AOP sih. Iya, baju pribadi sih nggak ada. Kalau baju kemeja. Kalau kemeja iya deh. Cuma kalau kaos nggak punya sih AOP. Iya. Dan aku lebih suka yang kotak-kotak gitu artworknya. Iya nih kotak. RHCP yang itu RHCP juga kotak. Kayak ini sih kebanyakan baju kotak sih. Kotak. Momi serem banget pertanyaannya, Momi. Apa tuh? Nah ini dulu nih si Dusty of Goods. Apa benar vintage lagi turun, Mas? Nggak benar, Mas. Nggak sih. Gitu aja sih. Kalau menurut aku ya. Nih coba dulu. Lu dulu enggak. Gue nggak mau pancing. Lu dulu. Gue sebagai yang nge-host, nge-host nih. Jadi gue ngeliat gimana nih situasi. Pemerintah bentar ngambil minum ya? Siap. Ntar tunggu Atan aja teman-teman. Kalau ditanya vintage lagi turun, kita tunggu Atan. Kalau rumah kebakaran cuma bisa selamatin 3 kaos, ya ntar abis ini kita jawab. Boleh tuh pertanyaan.
Gimana? Kalau menurut gue sih Tan ya, kalau ditanya kaos vintage lagi turun atau enggak, pasti ada yang naik, pasti ada yang turun. Tapi gue lebih bisa bilang kalau ya karena banyak banget orang-orang vintage yang masuk pada saat pandemi ya. Gue juga salah satunya mulai jualan tuh pas pandemi gitu. Tapi sebelum pandemi kan kehidupan vintage udah lumayan panjang nih sebelum pandemi. Tapi pas pandemi lagi rame banget gitu. Dan menurut gue malah sekarang tuh harganya jadi kayak back to normal, bukannya turun, ngerti gak sih? Iya. Bukannya turun, cuma back to normal aja. Tapi itu nggak berlaku buat semuanya. Tetap aja ada baju-baju yang emang value-nya udah nggak bisa dipungkirin emang mahal gitu loh. Kayak mau gimana pun gue jual baju. Ya, balik lagi kalau misalkan lo punya baju yang nggak masalah orang punya duit berapa, tapi kalau emang barang nggak bisa dicari ya lo terserah mau bikin harga berapa tetap supply demand lah ya baliknya. Supply demand ya. Kalau supply-nya banyak banget, ya orang kan bosen juga akan hal itu terus-terusan. Benar. Dan learning by doing pasti. Lo tahu apa yang harus lo beli, lo tahu apa yang harus lo simpan. Kayaknya sih itu. Gue nggak punya masalah sama sekali sama misalkan let's say baju yang sempat naik banget gitu. Misalkan apa tuh Bugs Bunny Bullseye gitu. Gue suka banget sama bajunya. Menurut gue itu keren bajunya gitu loh. Apalagi ada setnya gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat awalnya movementnya diawalin dengan Iqbal beli mahal gitu. Terus harganya makin turun, kayak ya pasti begitu gitu loh. Kayak nggak mungkin bisa kejual di atas 9 juta habis itu udah selesai. Kayak nggak mungkin banget bakal lebih dari itu. Udah ya dia pas saat itu udah turun ya kita bilang harganya turun ya emang waktu itu ya itu aja peaknya, habis itu ya turun ke normal lagi gitu loh. Iya, setuju. Bukannya harganya turun, emang turun karena kemarin sempat dung gitu loh. Iya, benar. Setuju. Kayak back to normal deh. Bukan turun, back to normal bang. Jadi dan apa ya, menurut gue kayak maksudnya gue selalu ngeanalogiin dunia vintage tuh kayak anak mobil gitu, kayak ya dunia hobi gitu loh. Maksudnya ya ini passion, dunia hobi juga gitu. Dan ngelihat ya kayak mau lo lagi nggak sering ke bengkel, tetap aja lo suka mobil gitu loh. Bener. Mau lo lagi jarang ke bengkel, tetap aja emang ini passion gue tetap gitu loh. Gue tetap suka gitu loh. Harganya pun nggak turun gitu loh, karena emang di dunianya masih rame yang main gitu loh. Jadi kayak gue sebagai host, gue ngerasa sih ada keresahan gitu di orang-orang, kayak ngerasa kayak harga lagi pada turun ya apa gimana, cuma kayak nggak masalah sih, ntar juga naik lagi, maksudnya begitu aja gitu loh. Sama hoki-hokian juga guys. Balik lagi kayak lo auction tergantung ada yang lagi nungguin barang yang lo bawa nggak gitu. Kalau misalkan lagi ada 2 orang yang nungguin barang yang lo bawa, ya mereka bakal balap-balapan, harga jadi tinggi gitu. Kalau misalkan nggak ada ya segitu aja gitu loh. Benar. Siapa lagi nih? Muma serem banget pertanyaannya. Oh iya, pertanyaan Jessica dulu, coba jawab. Sebenarnya itu kayak nanya baju favorit aja sih. Apa? Kaos apa aja cuma bisa nyelamat 3 kaos. Kita baca dulu, mana sih tadi? Ya itu aja sih Moma. Kalau rumah kebakaran cuma bisa selamatin 3 kaos, kaos apa aja? Oke. Serem banget. Kaos dagangan sih. Biar bisa jadi duit. Kaos dagangan sih, biar bisa dijual. Kaos dagangan Mu. Gue sumpah sih gue berterima kasih banget karena buat kan ini baju top 3 gue kan. Dan itu banyak banget yang nanya. Barusan itu ada yang nanya lagi si orang
Kanada ya, si Primeli. Oh, Primeli ya. Iya. Dia nanya. Ini salah satu baju yang kalau kebakaran ya ini gue selamatin. Lo tau gak? Cuman ya balik lagi bisnis kan. Itu gue dapetnya 100.000. Tuh, 100.000 guys. Nih. Sekarang ditawar 10 juta gue juga nggak mau. Iya, 100.000 gue dapetnya. Dan lo, gue tau gak dapetnya di mana? Di mana? Di lokal. Iyalah, masih di lokal lah. Cuma guys, kalau mau nyari, lo tau gak? Guys, yang jualan cari. Itu, yang jualan ibu-ibu. Jualan sepatu anak lo. Ibu-ibu jualan sepatu anak kok. Iya, jualan sepatu anak deh. Ada pertanyaan apa lagi sih? Nggak ada lagi deh kayak. Habis. Ini dari Omari nih, bounce harga pas pandemik terlalu tinggi, jadi sekarang udah beli terlalu overpriced, mau jual cepet ya sulit karena kalau time frame harga year by year ya naik overall intinya. Tuh, benar. Harga pandemik terlalu tinggi. Jadi sekarang yang jual udah bener sih. Buat orang-orang yang mulai di pandemi emang ya masalahnya adalah kita beli pas harga lagi tinggi banget. Jadi pas harganya agak turun dikit, lo udah susah jual harga segitu, bahkan harga di harga lo beli itu susah gitu loh. Karena ya makanya kan kembali ke normal. Balik normal sama ya balik lagi ke taste lu udah. Balik lagi ke taste, lu ngurasi barangnya gimana. Karena lo harus percaya orang-orang hal yang lo sukain nggak cuma lo sendiri kok yang nyukain gitu, pasti selalu ada orang-orang yang kayak lo juga gitu. Percaya sama apa yang lo beli, udah itu aja sih, percaya sama apa yang lo beli. Gue sih selalu gitu ya Mas, percaya sama beli kaos ini gitu, nggak pernah mikirin kayak bakal bisa cuan nggak ya gitu. Nggak, cari jalur lo sendiri sih ya. Iya, cari jalur lo sendiri, cari identity lo sendiri. Gitu. Jadi ya lo nge-create market lo sendiri aja. Mau tanya soal baju bootleg modern yang marak sekarang menurut pandangan Mas gimana? Mau jawab nggak, Tan? Enggak. Ya oke aja. Gue jawab deh. Ya oke kok. Mau tanya baju bootleg modern yang marak sekarang, oke aja kok selama ya, dan mereka juga bilang kan itu kalau itu modern bootleg. Jadi ya kalau kalian mau beli ya fine aja. Dan itu mereka berkarya sendiri kan, mereka ngedesain sendiri, kayak ngeprint sendiri, terus kayak misalnya ya selera mereka lah yang mereka tuangkan ke kaos yang mereka bikin gitu. Misalnya ada vendor modern bootleg gitu, misalnya kayak si Jason ya 2x2 gitu, dia kan kayak ngerubah ini ngerubah itu, seleranya lah yang dituangkan ke situ. Dan apa yang dia buat, dia percaya bakal ada orang-orang yang suka juga. Ya udah, nggak apa-apa. Jatuhnya Jason juga kayak pionir gitu, yang dari dulu emang udah di jalannya udah. Maksudnya pembelinya juga udah loyal banget Jason gitu. Jadi nggak masalah sih, nggak ada masalah sama modern bootleg, nggak ada masalah sama sekali. Gue juga gak ada masalah sih, karena kayak ya sekarang maksudnya banyak pemain-pemain vintage yang kayak berbondong-bondong pengen punya Repti gitu ya. Repti juga pada saat awal dia keluar itu modern bootleg. Iya benar. Kayak... Ini kaos-kaos yang kita pakai sekarang yang kita bilang vintage, dulu awal-awal pertama juga baru keluar. Iya. Itu RHCP dulu pas keluar modern bootleg namanya. Bener. Tips hunting kaos band. Apa tipsnya? Gali aja. Gali bang. Iya, gue gali lah apa tipsnya. Sama duit. Hunting mah duit doang.
Hunting duit doang bang, itu doang tipsnya. Nggak perlu tips lah, nggak ada tips untuk hunting. Duit aja, duit ngeliat oh apa nih, dan beli apa yang lo suka, udah ntar juga ini kok. Kalau dari gue ini sih sabar, kayak jangan baru mulai main vintage langsung pengen jualan baju puluhan juta, kayak kalem aja pelan-pelan. Ya, Jangan learning by buru-buru. doing. Learning by doing aja ya, dari jual baju yang 500.000, 300.000, pelan-pelan. Ntar lama-lama makin ngerti cara muterin duitnya gitu loh. Iya, benar. Karena kayak misalkan lu nyisihin duit, let's say deh, lu nyisi kayak oke, gue mesti ada yang kan yang menganggap ini kayak investment gitu, main vintage gitu. Terus lu punya duit yang bisa disisihin, misal kayak gue ada 50 juta nih mau main baju vintage gitu. Terus lu langsung main baju yang mahal gitu. Terus lu beli 5 atau 6 baju yang harganya 9 juta gitu, misal habis tuh duit gitu. Terus tiba-tiba maksudnya kayak susah banget cara muterinnya gitu loh. Mendingan lo pelan-pelan, ada yang mid, ada yang bahkan yang low, yang 100.000, 200.000, ada yang tengah-tengah sampai 1 juta, 2 juta, ada yang mahal. Jadi kayak lo bisa belajar sambil jual beli gitu loh. benar, pelan-pelan guys, intinya pelan-pelan. Sabar juga pastilah, sama banyak-banyak digging, banyak-banyak cari tahu, oh ini gimana ya, ini gimana. Sama ya, pastikan kalau kalian suka dulu sama kaos itu sih. Kalau aku Om Res, benar, pastikan kalau kalian suka dulu sama kaos tersebut gitu. Itu aja sih. Kayak ini udah lama banget, udah lama. Terus ini ya karena suka, dan mau naik mau turun juga nggak peduli. Itu karena emang suka. Jadi kayak walaupun dikit pun kita nggak bakal nyesel gitu kalau emang suka. Iya. Pastikan kalian suka dulu. Silakan Tan, jawab pertanyaan orang lagi Tan. Siapa Moma? Nggak tahu. Siapa lagi nih? Dapatnya murah lagi ya Tan. Apa? Om Ari, dapatnya murah lagi ya Tan. Man, kok nggak masuk sih komennya? Yang paling bawah baru masuk. Oh iya, apa kan ya? Dapatnya murah lagi ya Tan. Dapatnya murah lagi kan? Yoi. Dapatnya murah. Fair lah. Cukup fair. Jadi nggak dijual. Dan kadang sayang kalau jual baju. Walaupun banyak ya kan, banyak tuh. Di album Kas aja mungkin udah berapa kali yang The Smith yang megang Lollipop itu kan? Beberapa kali. Cuman emang nggak kepikiran gitu buat jual karena emang suka. Moma nih, menurut kalian baju apa yang paling memorable kalian jual so far? Jujur atau gimana nih Moma? Memorable yang paling memorable. Kalau aku sih terus terang nggak ada ya, karena semua nih yang band-bandnya yang gue pakai kan band-band yang gue belum lahir Moma, mereka udah bubar, kadang bandnya gue baru lahir gitu. Jadi sebenarnya nggak ngerasain gimana culture-nya. Umurku masih, gue lahirnya tahun 97 guys, tahun 97 akhir lagi. Jadi sebenarnya nggak yang terlalu memorable banget, sekarang sih baru kayak wah keren ya, oh suka nih gue musiknya gitu. Cuman kalau culture-nya dulu ya banyak baca, nonton apa segala macam. Karena band-bandnya juga lahir dan tumbuh besar bukan di tahun pada saat aku remaja juga kan. Jadi nggak ada yang bisa aku bilang memorable. Misalnya Right, wah memorable banget nih buat gue. Enggak. Karena emang pas aku remaja lah baru ku dengerin,
musiknya ternyata suka nih sama musiknya, baru ngulik ternyata lengket di situ gitu. Udah, itu aja sih. Bener tuh kata Om Ari, banyak cari informasi sih yang penting. Kayak karena jualan baju ini tuh semuanya tuh ada temanya gitu loh. Dan kayak kalau kita tahu temanya, kayak gue selalu bilang sama vendor-vendor yang ikutan Greatest Hits gitu, usahain kalau mau jualan riset dulu deh apa yang lo mau jual gitu loh. Jadi pas di ngasih lihat tuh lo at least tahu ini tuh apa gitu loh. Jadi kayak karena kalau misalkan lo ngejelasinnya yakin, orang yang nonton bisa ngerasain kalau lo emang juga suka sama nih barang gitu loh. Kalau misalkan lo jual barang yang lo nggak paham, orang tuh juga bisa lihat di rumah kayak anjir dia juga nggak paham sama barang gitu. Malah ya itu namanya identitas juga kan, Om Reza. Kayak lu mungkin bisa jual artis nih berapa duit. Kayak gue belum tentu. Gue belum tentu kan. Bener. Bisa gitu jual segitu gitu. Sama kalau kita balik juga sebenarnya sama. Kayak misalnya ya udah kayak teman-teman yang into banget di NASCAR gitu, mereka bisa jual NASCAR. Karena mereka into di situ, mereka dapat banyak informasi tentang kaos tersebut gitu. Itu sama identitas lah. Kalau suka grafiknya doang tapi nggak terlalu ngerti bandnya gimana? Ya kalau gue sih biasanya, iya gue biasanya kalau misalkan gue suka grafiknya, udah gue beli, habis itu gue cobain dengerin beberapa lagu kayak oh ya boleh juga. Tidak masalah Mario, tidak masalah. Kalau aku pribadi sih tidak masalah ya. Gue nggak terlalu puris yang kayak coba sebutin 5 lagu kalau bisa, kayak nggak terlalu gitu juga. Iya. Kalau emang suka kita kan nggak mikirin itu aja. Iya. Kadang lo suka sama fade-nya, kadang suka sama fit-nya gitu. Kadang suka sama cuannya juga bisa. Iya. Kan? Iya, nggak tahu. Yang penting suka bebas aja lah. Dulu. Yang penting suka dulu aja. Selama nanti masih ada sukanya, nggak apa-apa. Selama masih ada sukanya. Gitu. Kayak ada yang suka banget kaos film, ada. Ada loh yang suka banget di kaos filmnya, ada. Ada yang suka banget sama hip-hopan. Kayak si Akmal tuh, Ginseng itu kan dia basicnya hip-hop banget tuh anak. Parah kan dia, hip-hop banget basicnya. Dan dia menjalanin itu apa yang dia sukain. Biar lo enak juga ngejalaninnya gitu loh. Iya. Kayak gue terus terang Om Res, nggak pernah worry gue walaupun kaos-kaos gue numpuk gitu misalnya ya. Kayak gini tuh ada berapa gitu. Karena gue suka. Udah kalau mentok banget jual 1. Mentok banget jual 1. Bisa nih pakai buat hidup sebulan, udah cukup udah gitu. Kalau gue sih gitu, karena emang suka. Kadang belum laku nih. Kayak belum laku, gue ada lagi nih nongol, gue beli lagi gitu. Karena yang suka, padahal yang satu tadi juga belum laku. Gitu. Dia harus suka dulu sih. Iya guys, kayak jangan buru-buru mikirin cuan dah, dinikmatin aja dah. Iya kayak ya karena banyak jalannya tuh banyak misalnya kayak luas banget dunianya. Siapa sih Halim gitu kan, si Murakami. Dia kan into anime, into Marvelan. Dia bisa jual Marvel gitu. Gue ngerti. Tahu aja gue cuma tahu Spider-Man. Mau gimana, mau dipaksain juga nggak bisa. Iya. Gue mau dikasih baju yang di Halim jual mahal, gue jualin juga belum tentu bisa jual semahal Halim. Nggak bisa. Ya karena dia suka di situ kan, makanya. Ya intinya kalau kalian suka ya. Kayak bener kata Om Ari sih, kayak lo gali aja interest lo sebenarnya kemana, nanti lo bakal ke arah sendiri. Lo tuh pengennya yang mana gitu loh, pengen ngoleksi baju apa, pengen jual beli baju apa, ada genrenya sendiri, lo ngebikin genre lo sendiri, lo tuh tipenya yang kayak gimana gitu. Iya, intinya sih gitu. Jangan yang kalian suka ikutin kata hati lo aja. Kalau kata hati lo, oh gue sukanya di sini nih, ya udah. Sikat gitu, sikat.
kayak si Halim gitu-gitu kan, mereka kan anime, Marvel komik gitu. Gue nggak ngerti sama sekali. Mau dipaksa juga, walaupun gue tahu anjir connya gede banget nih gitu misalnya. Cuman nggak bisa, bu gimana? Nggak bisa. Dan nggak mencoba, dan nggak mau juga gitu, dan nggak mau untuk belajar ke arah situ karena bukan gue gitu. Benar. Gitu. Ya gue tetap ya gini-gini aja lah gitu. Udah ada jalurnya. Iya. Kalau dulu jual Marvel berarti cuan aja kan. Iya, karena ya lu kan tahu juga, Wak, gitu. Kayak ya berapa kali gue juga sering nanya ke lu kan, ini apa nama artikelnya, apa nama siapa, nama hero-nya siapa, terus behind-nya apa gitu-gitu. Nah itu dia penting, maksudnya kalau misalkan emang nggak tahu ya nanya, riset, biar pas ngejelasin tuh lo tahu nih itu apa gitu. Tapi beda Om Reza, ketika lo ngeriset hal yang lo suka sama nggak lo suka tuh pasti beda. Gitu. Dan misalnya lu suruh gue ngeriset Marvel misalnya, gue nggak tahu mulai dari mana. Gitu, gue nggak baca komiknya, gue nggak nonton filmnya misalnya gitu. Jadi gue nggak tahu mau ngejelasinnya gimana apa segala macam. Tuh bener, gue setuju sih sama Aryo sih. Jual yang lo sendiri mau pakai. Iya. Itu tuh udah, itu ini yang bagus sih, permulaan yang bagus. Kayak baju-baju yang gue beli, walaupun gue tahu bakal gue jual, tapi ada kemungkinan tuh baju gue pakai gitu loh. Karena gue suka sama bajunya gitu loh. Buat dagangan ada, ya buat dagangan kalian harus mecun dikit lah. Iya benar. Karena apalagi hidupnya dari sini kan, buat dagangan ya nggak apa-apa, mecun dikit gitu. Bener. Apalagi lo udah tahu nih, bisa nih gue jual nih kapan gitu. As a seller, riset buat jualan, riset buat personal pastinya, iyalah. Benar. Parah sih, gue kadang juga mikirin di dunia vintage, kayak gue ngerasa beruntung banget sih, kayak zaman-zaman gue pas masih tahun-tahun kuliah gitu, kayak dengerin banyak lagu, nonton banyak film, kayak maksudnya jadi kepake di sini ininya, knowledge-nya gitu loh. Ada rencana bikin bootleg sendiri nggak, Tan? Enggak sih. Karena risetnya itu panjang ya. Maksudnya bikin bootleg itu panjang risetnya, dan bingung juga mau bikin apa. Paling bikinnya itu lagi aja. Enggak sih, sejauh ini enggak. Belum ada sejauh ini ya. Sejauh ini enggak ada. Belum kepikiran untuk ke arah sana sejauh ini. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, Tan. Kita udahi saja. Boleh, Om Reza, biar makasih banyak waktunya, Tan, ngobrol-ngobrol ya. Dan makasih ya teman-teman, mau ikutan, mau ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan dari yang nonton. Makasih semuanya yang udah nonton, yang udah komen. Jangan lupa follow Atan The Explorer. Kalau yang belum follow, jangan lupa follow nih sini. Klik follow Atan The Explorer. Maaf kalau ada salah-salah kata, teman-teman. Yoi. Gak semua usah itu hanya diseriusin. Iya, semua itu hanya omong kosong aja sebenarnya. Semua hanya omong kosong. Ya udah. Ini cuma sehelai katun, teman-teman. Gak usah terlalu serius-serius. Ini cuma sehelai katun. Iya. Jangan terlalu dipusing-pusingin. Santai aja. Jangan dipusing-pusingin, santai. Jangan terburu-buru. Dibawa-bawa drama, capek. Makanya gue iya, santai aja lah. Santai. Jangan baper-baperan. Mending dengerin lagu, dagang, enak. Iya, foto. Gue sekarang kan mau merebut
kastanya Om Naren. Oh. Om Naren, ayo lu Om Naren, ajatan hunting-hunting. Nathan baru beli kamera lagi nih. Foto-foto, weekend minum-minum, pacaran, gitu-gitu aja. Nah, gue kan LDR. Gue LDR gue. Jangan terlalu dipusingin teman-teman, santai aja. Santai aja. Yang penting, masih bisa makan nih sebulan, cukup. Yang penting cukup sih Om Res. Yoi, ini hanya sehelai katun teman-teman. Ya, sehelai katun. Sehelai Let's go katun. Ini cuma sehelai katun yang disablon teman-teman, santai aja. Benar, santai aja santai. Oke Pan, makasih banyak Pan ya. Bye. Sehat-sehat. Bye Om Resa. Sukses. Bye. Semoga akhir tahun ini sama tahun depan makin sukses, makin lancar dagangan. Bye. Bye guys. Thank you. Bye, thank you Tan. Thank you teman-teman. Bye-bye.